Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, video kita kali ini kita akan mengkaji mengenai wabah ya. Kenapa diturunkan wabah dan kapan berakhirnya wabah ini? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, saat ini sudah dalam kurun waktu sekitar 6 bulan, dunia ini sekarang sedang mengalami wabah ya. Jadi wabah ini melanda ke seluruh dunia sehingga kita semuanya sekarang merasa tidak berdaya akan wabah ini ya. Nah, saya jadi bertanya, sebenarnya kenapa sih diturunkan wabah itu? Ada salah satu kajian dari para ulama itu yang menjelaskan dari berbagai atau berdasarkan hadis ya, bahwa wabah sendiri atau penyakit itu datang itu dikarenakan polusi udara, lalu dikarenakan juga kutu, tikus, kelelawar, darah kotor dan lain-lain ya. Ada lagi yang kedua, itu yang menjelaskan mengenai bahwa penyakit menular itu memang ada dan itu diturunkan langsung oleh Tuhan. Nah, kenapa seperti itu? Dan menurut saya kedua hal ini sangat berkaitan. Kenapa diturunkannya wabah? Menurut saya adalah karena kepedulian orang saat ini sudah sangat berkurang. Sudah tidak peduli lagi satu sama lain. Tidak peduli lagi terhadap lingkungan. Sehingga menyebabkan polusi udara, menyebabkan para binatang-binatang yang menyebabkan penyakit itu bertumbuh. Ya, seperti kutu, tikus, kelelawar. Itu kan semua dikarenakan kita tidak peduli lagi akan kebersihan, tidak peduli lagi akan lingkungan. Ya, abai semua, buang sampah sembarangan. Jadi semua orang selama ini sudah tidak peduli lagi akan hal itu, hanya peduli dengan dirinya sendiri, hanya peduli dengan kebutuhannya sendiri, hanya peduli dengan kemudahan dan kenikmatannya sendiri. Ya, boro-boro mau berbagi. Ya wajar saja kalau memang Tuhan harus memberikan teguran kepada kita semua dengan diturunkannya wabah ini. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan alam. Ya, kembalikan ke diri kita. Selama ini apakah kita sudah peduli dengan kebersihan? Apakah kita peduli dengan lingkungan? Apakah kita peduli dengan sesama? Apakah kita menjaga semua itu? Ya. Sekarang ini sudah tanpa sadar semua orang sudah terbentuk menjadi individual, menjadi seseorang yang sangat individual. Ya. Karena kita selama ini sudah istilahnya dicekokin dengan kemudahan-kemudahan itu loh. Sehingga mengabaikan semuanya. Mengabaikan dampak-dampak dari kemudahan itu. Lalu anehnya, saat ini ketika dunia sedang dilanda dengan wabah seperti ini, dengan teguran dikarenakan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya, anehnya sekarang justru orang dengan diberikannya wabah semakin tidak peduli. Ya. Malah semakin banyak orang yang serakah. Malah semakin banyak orang yang mencari keuntungan dari ketakutan orang lain. Jadi jangan salahkan nanti jika sampai ada wabah season kedua yang lebih parah. Ya. Lalu kapan wabah ini berakhir? Menurut saya, wabah ini akan berakhir ketika kita semua kembali ke fitrahnya sebagai manusia atau menjadi makhluk sosial yang saling peduli satu sama lain, yang saling peduli terhadap lingkungan, yang dapat menjaga alam semesta beserta isinya. Bukankah manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna? Artinya manusialah yang harus menjaga itu semua. Maka kembalilah
menjadi orang-orang yang saling peduli, yang saling menyebarkan cinta kasih terhadap alam semesta dan isinya. Tidak lagi merasa benar akan satu ajaran yang dianut. Karena menurut saya adalah intisari dari semua ajaran itu adalah cinta kasih terhadap semua makhluk hidup, terhadap alam semesta ini dan isinya. Ya, bukankah tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa wabah ini diturunkan karena orang selama ini sudah tidak memiliki rasa kepedulian terhadap semuanya, terhadap satu sama lain, terhadap alam semesta, terhadap lingkungan. Ya, jadi jikalau kita mau wabah ini berakhir, kembalikan itu semua. Kalau mau wabah itu berakhir, kembalikan rasa pedulimu, rasa peduli kita satu sama lain, cinta kasih kita terhadap alam semesta dan isinya ini. Ya, jika semua orang dapat melakukan itu artinya kita sudah menciptakan surga di bumi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kita merenung. Saya juga tidak merasa benar terhadap apa yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Ya, saya hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Itu saja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.